Ibu Swandayani. Oke, di dada-dada dulu. Selamat sore. Saya mohon maaf ada sedikit trouble, tapi saya bangga trouble ini, pelajaran Zoom ini justru saya belajar dari Pak Nirwan. Selamat sore Pak Nirwan, saya bersyukur sekali panjenengan hadir, juga Pak Pusanto, Bapak Stefan Wala, Ibu Rani, Pak Darwis Triadi. Kemudian ini ada nama semuanya. Pak Efek, halo Pak Efek, Om Efek. Kemudian ada Mbak, ini nggak ada namanya, jadi bingung aku, Stefan Wala, Bapak Stefan Wala. Kemudian Pak Yusuf Susilo, terima kasih. Halo Maya. Kemudian terus mana itu? Pak Yos, selamat sore. Mas Hendri, Pak Freddy, selamat sore Pak Freddy. Pak, kelihatan suara banyak sekali. Dan silakan langsung aja Mbak, nanti kan ini bisa. Iya. Nah, ya. Oke. Pak Kris Budiman juga sudah bergabung di sini. Lalu juga sudah cukup banyak. Baik, kita bisa memulai acara ini. Terima kasih sudah bergabung melalui Zoom. Perkenalkan, nama saya Didi Cahya yang nanti juga akan memoderatori sesi diskusi buku di acara peluncuran dan bedah buku Perjalanan Garis Teja Suminar. Terima kasih sekali karena acara ini akhirnya terselenggara di tengah kebingungan kami semua yang memang sudah mempersiapkan acara ini dengan serangkaian pameran. Ya, nanti ada Pak Stefan Wala dan Mbak Rani juga yang nanti bisa bercerita gitu ya nanti. Dan alhamdulillah masih tetap disupport. Tapi bagaimanapun juga, walaupun dengan kondisi seperti ini, buku yang memang sudah direncanakan akan di-launching pada Juni mendatang, buku Perjalanan Garis Teja Suminar tetap akan diluncurkan dalam bentuk online seperti ini. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk memenuhi undangan kami mengikuti peluncuran dan bedah buku Perjalanan Garis Teja Suminar. Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami yang berada di Studio Teja ini mengikuti protokol COVID-19. Jadi walaupun kami di sini ada beberapa orang, kami berpencar, nggak pakai masker ya Bu Rani ya. Iya, ini mungkin karena ya seharusnya pakai masker. Oke, berarti ada pelanggaran ini di acara ini. Oke, tapi itu kami ingin lebih dekat dengan Anda semua dan di sini kami sudah siapkan juga tumpeng segala macam dan harapan kami untuk sahabat-sahabat kami manggilnya Mbah D. Teja Suminar ini nanti juga bisa menyampaikan kesan-kesannya juga bagaimana sampai akhirnya proses buku ini dari awal sampai akhirnya diluncurkan hari ini. Baik, itu pembukaan dari saya, Didi Cahya, yang akan menemani Anda sampai nanti jelang azan maghrib kota Surabaya dan sekitarnya. Berikutnya kami serahkan langsung kepada tuan rumah Ibu Swandayani untuk menyampaikan salamnya dan sambutannya di acara peluncuran ini. Monggo, Bu Swan. Saya langsung saja karena banyak sekali waktu yang terputus oleh error tadi. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dulu. Untuk saya bacakan karena banyak sekali. Karena ini berhubungan dengan peluncuran buku yang seharusnya bareng-bareng bersamaan dengan pamerannya PAPI tanggal 25 Juni 2020. Tapi karena COVID, jadi harus mundur ke belakang dan mudah-mudahan lancar. Untuk saat ini, saya merasa sangat penting peluncuran buku didahulukan. Karena pertama juga berurusan dengan rasa terima kasih saya, rasa bersyukur saya, banyak sekali yang membantu saya untuk lancarnya penerbitan buku ini. Sampai yang terakhir juga Pak Pusanto ada di ruang ini, dan juga teman-teman yang lain. Saya langsung membaca saja ucapan terima kasih saya. Yang pertama justru rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena beliaulah benar-benar saya dibimbing, dibantu, suka duka, itu tinggal merem, saya minta ini benar-benar itu terjadi. Kemudian Bapak Hilmar Farid,
kita sudah tahu ya beliau. Kemudian Pak Pustanto, terima kasih Pak Pustanto, Pak Zamrud Setia Negara, kemudian tim Ganas Ibu Desi, Ibu Purnamawati yang membantu saya selama komunikasi dengan Pak Pustanto, kemudian Pak Yusuf Susila Hartono, sangat mendampingi saya di akhir-akhir buku itu akan diterbitkan. Bapak Stephen Bala, CEO Jamu Ibu ini juga sangat memberi support kepada saya dari awal buku itu disusun. Beliau sangat respect dan sangat membantu saya dalam memuluskan penyusunan buku. Kemudian Bapak Sujono Susilo dan Ibu Citra dari PT ASI Growing Guna yang sekarang ada di Australia, nggak tahu ini hadir apa enggak, tadi sudah ngomong saya berusaha hadir. Dr. Oda yang juga membantu saya, Bapak Guswang, Ibu KMAT Maria Jennifer Wijaya, Ibu Wati ini juga malah membantu saya sebagian dari lukisan Papi di frame dari toko frame Samijaya. Kemudian Mas Hamid Naban ini orang pertama yang saya datangin untuk saya memahami apa itu menyusun buku. Kemudian Pak Haryong Condro ini juga sangat memberi support kepada saya, suka dan duka saya selalu ke Pak Haryong Condro, dan pesannya selalu sederhana sekali tapi buat saya support yang luar biasa. Cece Benadeta Fabiola, ada nggak nih datang di sini? Kemudian tentu saja Pak Komi, support saya, suami saya yang selalu memberi saya semangat. Kemudian terima kasih juga pada penyusun buku ini, dalam hal ini operasionalnya ya, Pak Amir Kia, Pak Rusdi Zaki, Ibu Sirikit Syah. Kemudian Bapak El Kabing yang saat ini menjadi pemateri, Bapak Juli Jati Prambudi, kemudian adik saya Lini. Fotografer Bapak Darwis Triadi, saya terima kasih Bapak, lukisannya bisa bersamaan dengan fotonya Papi, fotonya Bapak, dan saya ingin sekali nanti Bapak menerangkan foto-foto itu, karena Papi pernah cerita tentang foto yang begitu banyak, yang tentunya akan mendapatkan cerita yang menarik. Itu menarik sekali ceritanya. Beliau tidak saling mengenal awalnya, saya kira itu ceritanya. Kemudian Mas Leo Arif Budiman, saya terima kasih sekali. Beliau juga selalu mendampingi Papi ketika masih hidup, dimanapun selalu motret. Akhirnya yang paling cocok, wah ini akhirnya ketemu ikonnya untuk bisa menjadi simbol di dalam studio Teja ini, sebagai simbol untuk ikonnya. Kemudian Pak Ambar Widijono, yang selama proses penyusunan buku, mengikuti saya dari Bali, Bojonegoro, kemudian mendatangi berbagai kolektor yang kita potret foto-fotonya. Kemudian untuk penulis saya mengucap terima kasih juga Pak Agus Kucing Sukamto, Pak Nirwan Dewanto, Pak Efek Mulyadi, Pak Bambang Bujono, Pak Warih Wisatsana, Pak Hardi Sutejaneke, Bapak Profesor Johan Silas, Bapak Hendri Nayon, kemudian yang sudah almarhum, kebetulan waktu itu masih ada, dia masih aktif, dan itu salah satu dari penulis-penulis awal dari buku ini, yaitu almarhum B. Siddhartha, W.S. Rendra, dan Bapak Sunarto PR, pendiri kemudian tim kerja produksi yang saat ini melakukan pekerjaannya yaitu peluncuran buku. Terima kasih kepada host Komi Hasan, produser Muda Asmara, moderator Mbak Didi, kemudian visual manager Mas Redi Eko Prasetyo yang berada di Malang saat ini meng-live acara ini. Kemudian reporter Dana Adi, Surabaya Punya Cerita, dan dokumentasi film oleh Marshall Amerida. Saya mau cerita apa ini sebenarnya? Acara ini saya sangat mengucap syukur karena bantuan dari berbagai pihak, dan tentunya ada Ibu Rani
yang salah satu support saya, yang kiranya nanti tahun depan akan memberi izin untuk bisa masuk pameran lukisannya Papi. Jadi sebenarnya ini berangkai lukisannya Papi, adik saya, kemudian ibu, dan peluncuran buku. Jadi sebenarnya 3 hal ini adalah cita-cita Papi yang ingin diwujudkan, tapi kemudian beliau wafat, yaitu mempunyai buku biografi, berpameran bersama keluarga, dan juga ada performan barongsai. Saya kira itu dulu Mbak Didi, karena waktunya juga mepet ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Deswan. Banyak sekali ya yang terlibat di proyek ini. Jadi ucapan terima kasihnya juga banyak ya. Dan juga untuk Anda yang sore hari ini sudah bergabung, ini juga termasuk yang ada di dalamnya. Nah, tentunya buku ini tidak akan bisa terwujud jika tidak diterbitkan. Kali ini buku Perjalanan Garis Teja Suminar diterbitkan oleh Galeri Nasional Indonesia. Dan di sini sudah ada bersama kami Bapak Pustanto Martono yang selaku Kepala Galeri Nasional Indonesia. Pak, kami persilahkan untuk Pak Pustanto menyampaikan sambutannya di sore hari ini. Terima kasih Mbak Diti. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Izinkan pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan salam sehat tentunya. Yang pertama-tama tentunya saya ucapkan yang terima kasih dan salam hormat kami kepada keluarga besar almarhum Teja Suminar, ada Mbak Suwandani beserta keluarga, Mbak Lini beserta keluarga, dan tentunya tim produksi yang sudah bekerja keras, yang pada akhirnya buku ini dapat terbit dengan baik, yang insya Allah sebentar lagi akan kita launching bersama-sama. Mas Yusuf Susilo Hartono, kami lihat di situ juga ada Bapak Stephen Wala, Mbak Bu Rani belum begitu kelihatan ya, Mas Kiai Juli Jati Pambuti, saya lihat juga ada di situ. Kemudian Mas FX Mulyati, selamat sore, Mas Darwis Priyati, dan di layar banyak sekali ada Mas Jamrud juga. Mungkin kami tidak bisa sapa semua, tidak bisa sebut satu semua, yang penting kami sapa salam sehat dari Tangerang, dari rumah ini, bukan dari kantor, dari rumah. Sekali lagi kami ucapkan selamat sore, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan tentunya saya sekilas menyampaikan peran Galeri Nasional terkait dengan penerbitan buku ini. Bahwasanya tentunya kita ketahui bersama salah satu tugas Galeri Nasional adalah sebagai pusat dokumentasi seni rupa, sehingga tentunya dalam tugas ini menurut kami penting untuk melakukan pendokumentasian dan publikasi, khususnya bidang seni rupa, dan umumnya tentunya kebudayaan maupun ilmu pengetahuan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Tugas penting yang lain tentunya Galeri Nasional bisa meningkatkan apresiasi seni rupa untuk kalangan pendidikan, pecinta seni, masyarakat umum, serta meningkatkan layanan edukasi di bidang seni rupa yang lain. Terkait dengan penerbitan buku Teja Suminar, tentunya Galeri Nasional sangat mendukung, dan buku ini tentu menjadi dokumentasi dan arsip penting yang secara lengkap merekam jejak ketokohan dan kekaryaan, khususnya tentunya sketsa karya almarhum Teja Suminar,
yaitu seorang perupa dari Surabaya, Jawa Timur yang sama-sama kita akui akan keternalnya dan ketenarannya sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada inisiator pembuatan buku ini, Mbak Suwayandani beserta keluarga, karena beliau itu orang yang dekat dan beliau adalah putrinya almarhum, tentunya sangat mengerti betul tentang sosok Teja Suminar dan karya-karyanya. Kalau kita nanti bisa lihat bersama-sama, buku ini secara urutan menampilkan karya-karya berdasarkan periode dari tahun 1958 hingga 2016, jadi kurang lebih 58 tahun, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami perkembangan karya-karya Teja Suminar. Dan tentunya Galeri Nasional bersama kita semua berharap buku ini menjadi referensi yang otentik tentang Teja Suminar dan karyanya yang sangat bermanfaat bagi banyak kalangan, baik dunia seni pendidikan hingga sejarah seni rupa, khususnya yang menyangkut Surabaya tentunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga almarhum Teja Suminar yang telah bersusah payah dan berdarah-darah tentunya berjuang hingga tersebutnya buku ini, dan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya buku ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, dan atas izin Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, buku perjalanan garis Teja Suminar saya luncurkan. Semoga bermanfaat dan selalu diberkahi oleh Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, ini adalah, saya sudah sering mendatangi acara peluncuran buku, tapi ini adalah peluncuran buku pertama yang membuat saya merinding, karena dilakukan secara online, tapi rasanya Pak Teja ada di sini, Anda semua ada di sini, luar biasa rasanya. Baik. Terima kasih Pak Pustanto untuk peluncuran bukunya, dan sekarang kita beralih terlebih dahulu kepada Bapak Yusuf Susilo Hartono. Beliau adalah penulis sekaligus wartawan senior dan kurator, untuk menyampaikan ulasannya Pak Yusuf tentang ulasan seni, tentang buku perjalanan garis Teja Suminar. Kami persilahkan. Assalamualaikum kepada Mbak Lini sekeluarga, kepada Pak T dan Bu Muntiana yang ada di sono, serta kepada para senior yang kali ini hadir dalam kesempatan ini, dan teman-teman sekalian. Tadi sudah kita dengar bersama tentang proses buku ini sendiri, dan saya akan hanya bisa sedikit karena memang waktunya yang disiapkan sedikit, pengennya sih banyak gitu. Buku ini sudah dikupas oleh para penulis yang memadai, yang mumpuni, maka saya mencoba mencari celah yang masih bisa untuk kita bicarakan bersama tentang perjalanan garis Teja Suminar yang sekaligus menjadi judul buku tersebut. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selama 58 tahun perjalanan garis Teja Suminar itu sesungguhnya secara kegarisan apa yang terjadi. Dari situ nanti saya akan berangkat. Kalau gajah meninggal atau gajah mati meninggalkan gading, Pak Teja meninggal, maka mewariskan anak-anak biologis, Mbak Nini, Mbak Lini, serta cucu-cucunya, dan meninggalkan anak ideologis, yaitu sketsanya dan pandangan-pandangan pikirannya yang sempat dituliskan juga di dalam buku itu atau pengalaman-pengalamannya. Nah, sketsa tersebut seperti tadi disebutkan Pak Pustanto sudah dibukukan oleh Galeri Nasional pada akhir tahun 2019, dan kali ini kita bersama-sama untuk menandai peluncurannya. Buku tersebut seperti dijelaskan oleh Mbak Nini, ditulis oleh
belasan penulis, baik yang sekarang masih sehat, masih hidup, maupun mereka yang sudah meninggal. Karena buku ini dipersiapkan oleh Pak T sendiri sesungguhnya dari awal tahun 2000-an kalau saya tidak salah. Dari para penulis itu sudah mengupas dari berbagai sisi, sehingga saya akan mencoba mencari satu titik masuk untuk memperkaya ulasan-ulasan yang ada sebelumnya. Sebelum saya masuk ke perjalanan garis Pak T sendiri, izinkan saya sedikit berbagi bahwa saya dengan beliau mengenal dengan baik, terutama pada awal tahun 1980-an ketika saya sendiri gelandang di BKS di Surabaya pada tahun 1980-an sampai 1980 sampai 1983 yang secara intens setiap Sabtu Minggu saya pasti ke Dewan Kesenian Surabaya. Di sana ketemu Pak T, ketemu kadang-kadang juga ada Pak Daryono, ada Pak Amang, ada Oha Supono yang mereka-mereka juga kita kenal sebagai sketser yang baik. Dan secara khusus saya juga sering main dengan tempatnya Pak Limkeng karena Pak Limkeng juga salah satu sketser Surabaya yang sekelas dengan Pak Teja Suminar. Pertemuan-pertemuan dengan Pak T tidak bisa bertemu tatap muka di Surabaya ketika saya sudah pindah ke Jakarta untuk menjadi wartawan Surabaya Post, tapi di sana sering ketemu pada saat-saat Pak T menghadiri pameran melihat pameran di Galeri Nasional maupun pameran beliau di Bentara Budaya Jakarta. Bapak Ibu sekalian, garis Teja Suminar selama 58 tahun, paling tidak saya mencatat ada 5 kecenderungan. Kecenderungan itu antara lain pertama adalah garis ansih, maksudnya garis linear biasa yang dikerjakan Pak T sejak tahun 1958. Saya tidak tahu karya-karya beliau sebelum 1998, maksudnya di luar ini, karena Pak T kuliah di Akademi Seni Rupa Surakarta tahun 1957, saya kira beliau sudah banyak sekali melukis, membuat sketsa, tetapi di data ini saya tidak mendapatkannya. Beberapa contoh karya Pak T yang mengandalkan garis-garis linear yang di bagian awal adalah seperti Ngamen 1958 atau Ngamen tahun 1960 yang dikoleksi oleh Rendra. Kemudian oleh-oleh dari Ternate 1961, bagian dari perjalanan Pak T ke Indonesia Timur bersama Angkatan Laut. Kemudian ada Odi Aksera 72 andalkan garis-garis linear yang tidak dibantu apapun. Kemudian Tanah Lot 80, HUT Avandi 1982. Di sana nampak profil Avandi, Pak Darso dan Hendra. Kemudian ada wajah-wajah Wamena, ini bagian dari perjalanan Pak Teja Suminar ke Papua tahun 83. Kemudian tentang Muntianah Muniaji 93, Sangyang 1998, Ngaben tahun 2000, kemudian Odalan tahun 2000, juga Odalan Mas tahun 2000, Anak-anak Nelayan Kesumba tahun 2008, dan Bintang Madura 2015 atau 1 tahun sebelum almarhum meninggal dunia. Garis-garis itu membentuk sedemikian rupa objek-objek atau sosok-sosok atau benda-benda yang dijumpai atau hewan tanpa ada misalnya bayangan ataupun ada bantuan-bantuan warna dan sebagainya, sehingga garis-garis itu hadir dengan begitu kuatnya, biasanya dengan tinta Cina yang luar biasa. Di sana kita diberi keleluasaan oleh Pak T untuk membayangkan apakah warna-warna itu, misalnya kalau pohon ya hijau misalnya gitu, atau langit biru dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka saya membahasakan ada semacam demokratisasi dari kalangan penonton untuk
dengan imajinasinya sendiri untuk membayangkan Pak D itu apa yang sedang dialami oleh atau keindahan yang sedang dialami oleh masing-masing individu. Nah, tentu satu dengan yang lain juga akan berbeda-beda karena sangat terbuka lebar pemaknaan yang ditawarkan oleh Pak Teja Suminar. Lalu pada kecenderungan berikutnya adalah jadi perjalanan garis linear tadi atau saya sebut garis ansih itu dari tahun 1958 sampai nanti menjelang wafat, garis itu timbul tenggelam, diselingi oleh berbagai-bagai kecenderungan garis, yaitu garis dengan bayangan atau dengan anasir, garis dengan barik atau tekstur, garis yang di atas kanvas berwarna, atau garis-garis yang spontan dan garis-garis yang lebih menghias. Mudah-mudahan saya tidak salah, kehadiran kecenderungan garis yang di luar garis ansih tadi, dugaan saya ada semacam kesadaran, ada semacam kebutuhan, ada semacam dorongan untuk Pak T menghias untuk lebih mungkin indah, untuk lebih real, lebih berdimensi, lebih jelas mana terang, mana gelap, supaya mana belakang, sehingga garisnya sendiri kadang-kadang berebutan dengan lain yang juga mendominasi dalam satu kanvas itu, baik nanti yang kanvas maupun kertas, tapi rata-rata kanvas dengan ukuran sedang di bawah 1 meter. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah dari beberapa garis-garis yang di luar ansih tadi, garis linear tadi, maka saya menemukan beberapa karya-karya yang saya kira ini juga memiliki satu kekuatan tersendiri. Misalnya karya Paleboncak itu tahun 2016, berarti detik-detik atau awal, karena Pak T meninggal tanggal 14 April ya, atau 16 April. Nah, lukisan sketsa ini Paleboncak itu 2016, mungkin nggak tahu Januari atau Februari karena di sini tidak ada catatannya. Kemudian juga masih 2016, kita lihat Barong Batuan, lalu yang agak mundur sedikit, Sungai Yangli ada di Cina, kemudian Ibuku Mama Nias usia 83 itu dibuat tahun 1993, kemudian Inyoman Lempat 1993. Di sana ada warna, di sana ada tonasi gelap dan terang, di sana tidak sekedar mempertaruhkan spontanitas garis, tapi juga ada unsur yang saya sebut untuk menghias tadi. Dalam proses kreatif seseorang memang tidak bisa misalnya garis yang ansih kemudian harus berkutat di situ, saya kira tidak seperti itu. Nah, Pak T menunjukkan sebuah proses manusiawi. Di sana ada perkembangan-perkembangan yang mencoba dia respon. Nah, garis-garis tersebut untuk apa? Garis-garis Pak T untuk membaca dan memaknai apa yang sedang beliau pikirkan, apa yang sedang beliau ingin angkat atau ingin dokumentasikan dalam tanda kutip di atas kanvasnya dari tahun 1958 sampai 2016 atau beberapa saat wafat. Garis-garis tersebut untuk mencoba menangkap wajah-wajah rakyat jelata, nelayan, kemudian anak-anak, perempuan, para tokoh, juga upacara-upacara adat, kesenian, dan lain-lain. Dengan pendekatan-pendekatan yang kalau Mas Juli menyebutkan pendekatan antropologi, saya ingin menambahkan juga ada pendekatan sosiologis dan ada pendekatan psikologis.
Garis-garis Pak T adalah garis-garis yang keluar dari kalbunya. Nah, dengan begitu maka kita yang menerima itu juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Teja Suminar. Saya ingin menutup dengan membacakan tulisan Pak T, karena ini juga kredonya yang paling baik. Izinkan nambah waktu sedikit. Teja, bila hidupmu ini terulang atau inkarnasi, engkau mau jadi apa? Aku ingin persis seperti hari ini, sebagai seniman, punya istri seperti Muntiana, dan anak Nini Lini. Aku merasa pas, berkecukupan, tidak lebih dan tidak merasa kekurangan. Hidupku seperti teratur sesuai jadwal cita-citaku. Sebagai pelukis, biarpun aku bukan tokoh atau maestro, tapi cukup terkendali, artinya punya nama baik. Tidak pernah curang atau merasa berdosa, realistis, begitu pula karyaku realisme, tidak neko-neko. Aku tidak terkenal, tapi dikenal sebagai pribadi yang baik, sebagai ayah yang penuh tanggung jawab. Bagiku, bahagia dan tidak bahagia sama saja. Yang ada adalah memelihara apa yang kita dapatkan dan kita miliki. Selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan. Setelah merasa tua, aku lebih prihatin pada kesehatan, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, aku rajin berdoa, memohon keselamatan, kekuatan buat anak cucuku. Aku pun merasa siap kapanpun menghadap pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku sungguh bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Yang terakhir ini memang kalimat-kalimatnya itu bikin so touchy, sangat menyentuh gitu ya. Jadi begitu banget. Seandainya kamu hidup kembali, ada kesempatan untuk reinkarnasi apa yang kamu inginkan, dan Pak Teja ingin kembali seperti yang, dan saya juga ingat keindahan itu selalu ada dalam kalimat-kalimatnya. Pak Yusuf, sekali lagi terima kasih banyak atas ulasannya di sore hari ini. Dan ini ada yang unik ya dalam acara ini. Kita menyelenggarakan acara ini kan dalam nuansa puasa, nggak ada makan-makannya, tapi ada potong tumpeng bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi kami juga pemikirannya kalau misalnya potong tumpengnya nanti mepet maghrib, diskusi bukunya kesusu, nggak konsen. Jadi bagaimana kalau sebelum kita diskusi buku, kita potong tumpeng terlebih dahulu ya kepada Bu Swan dan Mbak Lini, mungkin bisa langsung ke lokasi ya. Dan silakan Anda melihat highlight kami di sini. Ada reporter kami Dahana Adi, Mas Ipung. Ini yang akan mengajak kita semua untuk mengikuti acara ini secara mobile. Ini sedang menuju tempat pemotongan tumpeng, ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga ya di sore hari ini. Baik. Nah, tadi ada beberapa yang belum saya sapa juga nih sambil kita melihat persiapan pemotongan tumpeng. Dan untuk pemotongan tumpeng ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini merupakan puncak acara peluncuran buku yang sudah dirilis tadi oleh Bapak Pustanto, Kepala Galeri Nasional Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Pustanto sudah meluncurkan buku ini. Pemotongan tumpeng akan dilakukan secara simbolis dari Ibu Swandayani yang mewakili Pak Pustanto selaku penerbit, yang nantinya potongan tumpeng ini akan diserahkan kepada Ibu Lini Natalini yang secara simbolis ini juga adalah selaku CEO Jamu Ibu yang juga banyak mendukung buku ini. Terima kasih. Ya, kami persilakan Anda bisa menyaksikan Ibu Swandayani sudah memotongkan tumpeng. Sudah diwakili ya Pak Pustanto ya. Seandainya Bapak ada di sini nih tentu luar biasa deh Pak.
saya. Dan thanks to technology juga kita bisa mengikuti acara ini secara live melalui Zoom. Baik, Ibu Suwandayani mungkin bisa langsung menyerahkan. Saya terima kasih sekali. Oke, Pak Pustanto. Saya terima kasih berkali-kali dan sekali. Ini juga sebagai rasa syukur saya, selamatan untuk Papi, karena tanggal 16 itu adalah ulang tahunnya Papi, kita ngambil tanggal 16. Dan ini juga saya bersyukur yang seharusnya Pak Pustanto memberikan kepada Pak Stephen Bala yang kala itu menceritakan tentang akan ada buku yang dicetak kedua, tapi nanti kita akan bicara lagi. Tapi sejauh ini tumpeng dan petolo, jadi kita ingin yang tradisional sekali. Saya serahkan kepada adik saya juga sebagai rasa syukur saya karena beliau satu-satunya keluarga Teja juga yang jadi kandung saya. Jadi gitu Pak Pustanto, Pak Stephen Bala, saya terima kasih. Ibu Rani, saya terima kasih. Semuanya saya terima kasih. Saya Dewanto juga. Terima kasih, sukses. Penerimaan ini adalah saya mewakili rasa terima kasih keluarga kepada semua yang terlibat, Pak Pustanto dan semuanya yang ada di Zoom ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sudah disebutkan di awal. Pemotongan tumpeng ini untuk kita semua. Terima kasih. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa secara simbolis ini pemotongan tumpeng dari Pak Pustanto yang diserahkan kepada Pak Stephen Bala selaku CEO dari Jamu Ibu Pak Stephen. Kami undang Pak Stephen untuk menyampaikan sambutannya Pak di sore hari ini. Monggo silakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak. Dengar ya suara saya ya? Iya, sudah masuk. Terima kasih banyak tumpengnya Bu Swan, Bu Lini dan keluarga yang telah menyiapkan acara ini luar biasa sore hari ini. Pertama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Pustanto Martono, yang terhormat Pak Sambrut, yang terhormat Pak Yusuf Susilo Hartono, yang terhormat Bu Rani Anggraini, yang terhormat Bu Suwandayani dan keluarga, yang terhormat Bu Natalini Widiasi dan keluarga, dan seluruh keluarga besar almarhum Pak Teja Seminar, juga tim produksi yang membantu selesainya acara dan juga peluncuran buku ini, dan juga rekan-rekan undangan semua yang mengikuti acara online yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita boleh berkumpul secara online untuk bisa menghadiri dan mengikuti acara peluncuran dan bedah buku perjalanan garis Teja Seminar ini. Ini bukan, saya tahu prosesnya bukan hal yang mudah, penuh dengan kebimbangan, apakah acaranya masih bisa dilakukan atau tidak, sampai akhirnya pada detik-detik terakhir muncul ide yang sangat brilian, itu dilakukan dengan secara online. Suatu hal yang luar biasa ya, kalau saya bilang, kalau kita mengikuti prosesnya. Bu Swan dan Bu Lini pasti sesuatu yang penuh tantangan ini. Saya ingin bercerita sedikit tentang hubungan saya dengan almarhum Pak Teja Seminar dan keluarga. Kedekatan saya dengan almarhum Pak Teja Seminar boleh dibilang cukup unik, di mana almarhum Pak Teja dengan keluarga saya sudah cukup dekat sejak saya masih kecil. Talenta almarhum sangat beragam. Dia sempat membantu
menata dan mendesainkan landscape dari garden rumah kami. Dan sebetulnya sudah cukup lama, mulai dari saat itu sampai saya kemudian jumpa kembali dengan almarhum Pak Teja. Sampai pada suatu saat ada pameran batik di House of Sampurna pada tahun 2016, kalau nggak salah mungkin sekitar bulan April ya. Saya pada waktu itu nggak tahu kenapa kok pada sore hari itu kepingin sekali hadir di acara pameran pada malam itu. Biasanya nggak pernah terpikir, tapi kok malam itu kayaknya saya kepindah tengah. Nah, malam itu saya datang dan di sanalah saya sempat bertemu dengan almarhum Pak Teja, kita sempat ngobrol. Dan Bapak sempat menanyakan pada saya, apakah saya suka mengoleksi lukisan. Pada saat itu saya dengan spontan, iya Pak, saya suka. Dan saya sempat bertanya kepada Bapak, apakah punya lukisan Mbok Jamu? Terus almarhum Pak Teja sambil berusaha untuk mengingat dan bicara bahwa kayaknya saya punya. Akhirnya oke, acara selesai dan beberapa hari kemudian melalui Bu Lini yang menghubungi Pak Peri, mana Pak Peri adalah product group manager saya di Jamu Ibu ya, menyampaikan bahwa Bapak punya lukisan Mbok Jamu dan mengirimkan lukisannya melalui WA. Saya melihat foto lukisan tersebut sangat kaget, soalnya wah ini persis sekali apa yang saya gambarkan gitu, itu adalah lukisan Mbok Jamu. Saya suka dan langsung saya oke, ayo kita kapan bertemu. Sampai suatu waktu kita akhirnya menyetap waktu untuk bertemu di Ibu Gria Harba, itu toko dan kafe Jamu Ibu yang berada di Jalan Gubeng, pada tanggal 13 Mei 2016. Di sana almarhum Pak Teja ditemanin oleh Bu Lini dan juga keponakannya, maaf saya agak lupa namanya, dan saya juga ditemani sama Pak Peri. Nah di sana kita bertemu, kita sempat ngobrol panjang lebar dan beliau masih ingat ceritanya tentang papa saya, mama saya, dan juga oma saya. Dan di sanalah kita sebetulnya terakhir kita berjumpa. Setelah almarhum Pak Teja Seminar meninggalkan kita semua, saya melihat bahwa keluarga besar almarhum yang digerakkan oleh Bu Swan dan Bu Lini terus secara konsisten membuat acara untuk memperingati dan juga melestarikan semangat almarhum dalam bentuk acara demi acara yang sangat beragam, menarik dan sangat kental dengan unsur seni. Ini yang saya lihat dan perhatikan sangat luar biasa. Bukan hal yang mudah untuk bisa berkreasi dan secara konsisten terus membuat acara, mendokumentasikan dan melanjutkan semangat seni almarhum Pak Teja. Disinilah saya melihat bahwa seorang Teja Seminar telah berhasil mendidik dan mewariskan family culture dan semangat seni yang tinggi kepada anak-anak dan keturunannya yang sangat luar biasa. Dari situ saya ingin memberikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga almarhum Teja Seminar atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga Jamu Ibu untuk bisa ikut mendukung acara ini. Sungguh kehormatan buat kami untuk bisa ikut berperan serta. Saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi untuk keluarga almarhum Pak Teja untuk acara peluncuran dan bedah buku Perjalanan Garis Teja Seminar ini. Merupakan suatu kebanggaan bahwa buku ini bisa diterbitkan oleh Galeri Nasional Indonesia. Semoga buku ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga seniman-seniman Indonesia pada khususnya, dan juga pembelajaran dan inspirasi bagi para generasi muda untuk bisa berpikir melestarikan dan mengangkat budaya bangsa Indonesia. Dan juga semoga persiapan acara pameran sketsa yang merupakan lanjutan rangkaian acara dari peluncuran buku ini
akan diselenggarakan pada tahun 2021. Semoga semuanya bisa berjalan dengan selamat. Sekali lagi, salam sukses dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Stefan Wala yang sudah bergabung di sore hari ini, dan ternyata ada cerita khusus ya dengan Pak Teja Suminar. Sekali lagi terima kasih supportnya, luar biasa. Dan seperti tadi disampaikan, beberapa kali kami menyampaikan bahwa sebenarnya kan kita juga akan ada pameran sketsa yang ini akan diselenggarakan di House of Sampurna, dan akhirnya kita melakukan rescheduling. Tapi saya salut sekali dengan House of Sampurna, apapun kondisinya, bagaimanapun acara yang akhirnya dimodif dengan online ini, tetap support gitu ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat membuat kami menjadi bersemangat untuk menjaga ritme sampai akhirnya pameran ini tetap terlaksana. Baik, kami persilakan kepada Ibu Rani Anggraini, manajer House of Sampurna Surabaya, yang juga selaku tuan rumah yang akan memfasilitasi ruang art gallery untuk penyelenggaraan pameran sketsa di 2021. Monggo Bu Rani. Oke, terima kasih Mbak Didi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Bu Swandayani, Mbak Lini, Pak Stefan Wala, Pak Pustanto, Pak Yusuf, Bapak Henry, Pak Elkabing, Pak Juli Jati Pambudi, dan semua para sahabat keluarga Teja Suminar yang saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi yang sehat dalam acara launching dan bedah buku Perjalanan Garis Teja Suminar. Seperti yang disampaikan tadi, acara ini sebenarnya adalah sebuah salah satu rangkaian ya dari program besar. Kami berusaha membuat program besar mengenang perjalanan berkaryanya Pak Teja Suminar. Hanya saja sangat disayangkan pameran yang seharusnya diselenggarakan bulan Juni ya, dari tanggal 24 Juni seharusnya sampai berakhirnya itu 18 Juli 2020. Pameran yang sudah sangat disiapkan begitu sempurna dengan semangat yang tinggi dari Bu Swandayani, Mbak Lini, dan juga timnya, sangat disayangkan terpaksa harus dipindahkan begitu ya, jadwalnya ditunda dan dipindahkan ke tahun 2021. Namun bagi saya, bagi kami House of Sampurna, kami berharap semoga penundaan ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkannya lebih matang dan lebih sempurna lagi begitu ya. Pada kesempatan sore hari ini saya sangat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Swandayani yang telah memberikan kepercayaannya kepada House of Sampurna sebagai tempat penyelenggaraan pameran karya-karya sketsa Pak Teja Suminar. Suatu kehormatan ya bagi House of Sampurna. Terlebih sesuai rencananya, selain karya dari Pak Teja Suminar, akan turut juga dipamerkan karya lukis dari Bu Muntiana dan juga Mbak Lini. Tadi yang disampaikan oleh Bu Swan bahwa pameran keluarga ini merupakan salah satu mimpi ya dari Pak Teja. Jadi nanti pada saat pamerannya kami berencana ingin memberikan gambaran kehidupan Pak Teja dan juga pengaruh beliau terhadap kehidupan berkesenian keluarganya. Bagi kami Pak Teja bukan hanya seniman besar Indonesia, seorang tokoh penting dalam perjalanan sketsa Indonesia. Namun bagi House of Sampurna, Pak Teja seorang mentor dan juga ayah atau papi begitu ya sebutannya. Beliau sangat rajin berkunjung ke House of Sampurna, tidak hanya menghadiri acara-acara kesenian yang kami gelar, namun juga menjadikan tempat kami sebagai objek karya sketsa beliau.
Kami sangat bersyukur telah berkesempatan dapat mengkoleksi karya-karya beliau. Selain itu juga beliau sering sekali memberikan kritik, saran, begitu ya. Jadi kami merasa bahwa perhatian yang besar terhadap House of Sampurna membuat ikatan kekeluargaan antara House of Sampurna dengan Pak Teja dan keluarga jadi semakin kuat. Ya. Awal mula kami sebetulnya mengenal Pak Teja, agak lupa ya sebetulnya awalnya seperti apa, tapi yang pasti kami bekerja sama itu pada tahun 2008. Pada saat itu kami menggelar pameran berjudul Dua Dimensi, karya Sepasang Hati, karya Pak Teja dan Ibu Montiana. Lalu kemudian di tahun yang sama ada The Eyes of Lini, pameran comeback, yaitu ya pameran comebacknya Mbak Lini yang sempat menghilang dari dunia persilatan seni begitu. Lalu kemudian tahun 2013 ada pameran tenun eksotika of Isumba yang digelar oleh Ibu Suwandayani. Jadi kami merasa hingga saat ini kami terus terhubung dengan keluarga Pak Teja, karya-karya Pak Teja yang masih menghiasi dinding-dinding ruang kantor kami. Lalu juga karya Mbak Lini yang mempertegas keberadaan fungsi museum shop kami. Lalu juga Bu Swan dan Mbak Lini ini tamu tetap gitu ya pada setiap penyelenggaraan acara seni yang kami selenggarakan. Sebagai museum kami memiliki fokus utama pada pendidikan dan kami merasa bahwa sangat terbantu dengan diselenggarakannya pameran oleh keluarga Pak Teja. Sketsa, lukisan, mix media, hingga ragam tenun itu semoga bisa memberikan wawasan, menambah wawasan bagi masyarakat, terutama pengunjung House of Sampurna. Semoga saja dengan diluncurkan buku perjalanan garis Teja Suminar dan juga pameran karya Teja Suminar berserta keluarga yang akan diselenggarakan tahun depan, semoga bisa memberikan inspirasi bagi pecinta seni dan juga mungkin saja bisa menjadi ajang bernostalgia begitu dengan sosok Pak Teja Suminar. Kami juga berharap House of Sampurna dan keluarga Teja Suminar akan tetap terhubung begitu karena menurut kami keluarga ini cukup unik begitu karena semuanya kreatif dan memiliki semangat berkarya yang sangat tinggi sehingga ini sangat baik sebagai contoh dapat menginspirasi generasi muda. Selamat dan sukses untuk peluncuran buku dan keseluruhan programnya. Begitu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Rani Anggraini dari House of Sampurna. Terima kasih supportnya. Ya, semakin banyak persiapan kita untuk 2021 insya Allah, semoga tidak ada halangan lagi. Baik, sesi pertama sudah terlampaui dan kita memasuki sesi berikutnya tentang bedah buku perjalanan garis Teja Suminar. Kami harap ini nanti para pemateri juga menyampaikan singkat-singkat saja ya, karena ini juga waktunya sudah mepet sekali, sudah mau buka puasa untuk kota Surabaya. Nah, sebelum kita nanti ke pemateri, ada Bapak El Kabing, ada Pak Juli Jati Prambudi, dan juga Mbak Lini Natalini. Saya kembali ke Bu Suwandayani terlebih dahulu untuk bercerita secara singkat kronologi penyusunan buku ini sampai akhirnya hari ini diluncurkan. Silakan Bu Suwandayani. Terima kasih, saya mau menyampaikan dengan peraga foto supaya cepat. Jadi ini pertama kali kami bertemu dengan Dinas Pariwisata. Dan dari sinilah awal dari keinginan saya untuk menyempurnakan lukisan bukunya Papi. Ini adalah lukisan yang diambil. Dalam perjalanannya, saya mencari banyak nasihat dan yang pertama saya mendatangi Pak Warih. Pak Warih, terima kasih. Ini saya ngobrol banyak dengan Pak Warih sampai saya ketemu dengan yang sangat saya hormati Bapak Nirwan Dewanto, sampai saya sekarang belajar Zoom segala. Ini langsung aja nggih. Terus ini saya ketemu Om Hardi, ini juga salah satu semangat saya karena beliau adalah teman Papi mulai muda. Saya dikasih lukisannya Papi. Ini yang paling unik sendiri yang mudah-mudahan nanti akan
bisa saya susun juga adalah surat-surat Papi kepada Pak Hardi, yang isinya itu tentang ulasan atau kritik-kritiknya tentang seni pada saat itu ya. Gitu. Jadi ini ada surat-surat Papi yang artistik sekali, dan saya juga menemukan surat Papi kepada Ibu, itu luar biasa sekali, itu nanti ceritanya. Kemudian saya ke Bali, saya memaking semua lukisan untuk saya bawa ke sini. Saya mulai bekerja. Saya mulai bekerja sendiri. Saya bekerja sendiri. Saya 24 jam saya sampai banyak sekali kertas, dan hanya lantai saja yang disapu, dan meja ini 1 tahun berantakan begini. Tapi karena sudah tersusun dengan yang saya mau. Kemudian saya sudah punya dummy kecil-kecilan, karena ada daminya Papi. Pada saat itu, nah, ini adalah buku awal Papi yang menjadi semangat saya. Masih tipis dan belum berbunyi apa-apa. Ini adalah latar belakang saya untuk melanjutkan. Makanya nama saya tidak saya taruh di depan, karena saya sebagai jembatan saja, sehingga saya taruh di sampingnya sini di dalam buku yang sekarang. Saya menemui Ibu Sirikit, saya menemui Pak Rusdi Zaki, halo Bapak, kemudian Pak Amir Zaki, Amir Kia, Bapak Henry Nayawan, selamat sore Bapak. Ini adalah saya juga mencari nasihat ke beliau, karena beliau juga sahabat dari Papi. Kemudian, nah ini, dengan Pak Stephen Wala dan Pak Peri, ini saya juga komunikasi untuk banyak hal yang saya dapat, termasuk bantuan. Kemudian, saya rapat secepatnya, ini ada Mas Hamid Naban, Pak Haryong, kemudian Mbak Yola, Cece Yola, kemudian Ambar Widijano, yang fotografer yang saya bawa kemana-mana. Ini saya ajak makan-makan ini. Terus kita ke Bali memotret semua lukisan-lukisan Papi untuk buku. Kemudian ini saya bekerja dengan Pak Amir Zaki. Kemudian dalam perjalanannya Om Bambang Bujono mengundang saya untuk Papi pameran. Dari buku inilah saya memberanikan diri menemui Pak Kustanto. Betul-betul luar biasa, ini bawa mujizat benar ini buat saya. Saya datang ke kantor Pak Kustanto, dan ini diskusi. Dan yang mengejutkan buat saya ketika itu, beliau hanya bilang gini, apa, buku ya? Ya wes kono. Coba saya itu cuma bingung, apa Pak? Ya wes kono. Terus apa yang terjadi? Dipanggillah semuanya stafnya untuk rapat. Bingung saya. Jadi saya itu hanya diem aja. Mereka langsung cepat sekali. Luar biasa. Ada Pak Yusuf Susilo Hartono. Ini dampingi saya juga di akhir-akhir. Jadi ini sudah masuk ke dummy. Dari coret-coret ini oke. Dan saya pergi ke kantornya Pak Hilmar. Di sana yang saya temui adalah Ibu Sekretaris, karena Bapak lagi ke Surabaya. Dari Ibu Sekretaris hanya bilang, wes ngomong aja sampai Pak Kustanto. Ya udah, saya langsunglah ke Pak Kustanto, balik mana ke beliaunya. Kemudian Om Bambang Bujono ini juga salah satu yang jadi mentor saya. Kemudian ini juga Pak Yusuf Susilo, ini di Galnas waktu itu. Nah, ini saya banyak diajak ngomong langsung. Ini fotonya Pak Yusuf. Ini deal, saya terima kasih, saya disalami bahwa buku diterbitkan oleh Galnas. Ya, dari sinilah saya sangat bersyukur, dan inilah cara para tim apresiasinya begini. Luar biasa ruangannya, semua ditunjukkan satu perhalaman-perhalaman. Saya hanya takjub saja itu. Kemudian deal. Pak Zamrud, Pak Yusuf, dan saya. Ini sudah start untuk diterbitkan secara fisik. Terus, ini saya singkat banget loh ini. Yang jelas
adanya Pak Efik, adanya Om Bambang Bujono, Om Ware, kemudian Om Harji, itu beliau juga mengatakan yang sangat membahagiakan saya, buku ini adalah reuni sahabat Teja. Itu yang saya ingat dari omongannya Pak Wari. Ini sudah terbit dan foto itu menjadi bagian dari poster, ya. Poster ini ditandatangani oleh Pak Pustanto. Saya senang sekali foto ini. Sah. Kemudian ini saya cepat-cepatin. Dan kegembiraan selalu ada di antara teman-teman Bapak di Galnas. Fotonya Pak Yusuf ini. Kemudian buku juga diberi kesan-kesan oleh Pak Yusuf, Pak Zamrud, Pak Pustanto juga. Dan buku ini sudah diterbitkan, sudah saya sampaikan kepada seniman-seniman yang tepat. Salah satu contohnya adalah Pak Wari, sudah menerima bukunya. Saya terima kasih sekali Pak Wari mengoleksi. Ini mewakili yang tim kerja penyusunan dengan Pak Amir Kia. Dan ini salah satu contoh yang sudah sampai di Jogja dan beberapa seniman menerima ini. Ya, Pak Putu Sutawijaya, ini salah satu yang sudah menerima. Dan banyak sekali yang tidak saya tayangkan di sini. Semua menunjukkan dengan foto membawa buku Perjalanan Garis Teja. Saya kira itu saja singkatnya, dan sekarang diluncurkan. Itu saja. Oke, prosesnya panjang ternyata ya. Dari Dami, sebelum Dami pun Bu Swandayani juga sudah mengkolek gambar-gambar dan lain-lain sampai akhirnya jadi buku yang seperti ini, hardcover dengan kertas yang luxe. Ini tentunya sesuatu yang luar biasa. Oke, itu tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu cerita tentang kronologi buku ini, buku Perjalanan Garis Teja Suminar. Kayak kita memang perlu bedah buku khusus ini ya, supaya kita bisa membedah satu persatu dengan lebih dalam. Dan tentunya kita akan ke diskusi berikutnya. Sudah ada Pak El Kabing di sini. Beliau arsitek juga, sketser juga, dan tentunya juga mempunyai pengalaman melukis outdoor on the spot bersama Pak Teja Suminar. Pak El Kabing, mungkin bisa sharing bersama forum kita sore hari ini. Singkat, padat, jelas Pak. Ya, karena begitu banyak yang ingin menyampaikan kesan-kesannya juga. Monggo Pak El Kabing. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya merasa terhormat bisa bergabung sore ini untuk bercerita sedikit banyak tentang pengalaman saya dengan Pak Teja dan perjalanan, sedikit saya menceritakan perjalanan saya berkesenian. Awalnya ini saya foto ya, berupa foto-foto. Nah, ini mungkin kebalik ya. Gambarnya kebalik. Nggak apa-apa deh. Ini adalah pertemuan saya dengan Pak Teja. Itu adalah melalui Bapak Henry dan Pak Freddy dan teman-teman semua. Kita berterima kasih banget terhadap pihak Wismila, dan pada saat itu pertama kali saya bertemu dengan Pak Teja. Jadi tanggal 12 Mei itu adalah tahun 2013, itu adalah pertama kali saya bertemu beliau. Waktu itu dia dengan sangat bersahabat dan saya melihat ada aura yang seniman yang luar biasa di diri beliau. Setelah kira-kira 1 jam 2 jam kita menggambar bersama, itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Jadi Pak Teja, Pak Freddy, dan Pak Henry sepertinya itu adalah membidani Urban Sketcher Surabaya, yang kebetulan saya itu terpilih jadi ketuanya, dan waktu itu adalah suatu kehormatan saya bisa bertemu dengan beliau. Mungkin sebelum ini Bu, ada ini ada
yang urutannya. Ini terakhir nanti urutannya. Nah, ini oke. Lantas setelah kita berjumpa tanggal 12 Mei 2013, kita aktif untuk berbagi. Kita bikin workshop, kita bikin pameran, kita bikin sketch-sketch bersama di jalanan di Surabaya. Waktu itu yang di kiri atas itu saya bersama Pak Teja di Jalan Songoyudan, dan ini di Haus Sampurna, yang di bawah ada Vice Jepang. Kita bikin workshop dan berbagi ke seniman-seniman muda yang lain. Pak Teja begitu sangat seniman yang ingin berbagi. Jadi kesempatan ini sangat menularkan kepada kita semua yang masih muda untuk memantapkan diri jadi seorang seniman. Jadi kita nggak takut begitu. Next. Mungkin bisa dibantu. Nah, ini adalah di tahun 2014 kita bikin suatu pameran dan workshop. Berkat beliau juga, saya memberanikan diri untuk mengajar workshop di simposium di Penang waktu itu. Saya terpilih waktu itu, saya dengan Pak Darman untuk ngajar di simposium ini. Next. Saya sebenarnya sangat sedih sebenarnya, tapi juga merasa bangga ketika saya diberi support dengan Pak Teja, dengan keluarga, dan Pak Hendri, dan Pak Freddy. Tepat 1 bulan setelah Pak Teja meninggal, saya terpilih jadi seorang pengajar di simposium di Inggris. Waktu itu tahun 2016, Juli. Pak Teja kan nggak adanya Juni waktu itu. Untuk tanggal 7 Juli ini saya diterima untuk ngajar di simposium di Manchester waktu itu, yang dihadiri oleh 50 negara. Waktu itu saya menjadi salah satu pengajar dari 25 orang terpilih di dunia. Waktu itu sungguh sangat membanggakan buat saya, tapi saya juga sebenarnya kepingin menunjukkan apa yang benih-benih yang Pak Teja tumbuhkan ke diri saya itu, saya kepingin menunjukkan ke beliau sebenarnya. Moga-moga hari ini beliau akan melihat di surga, melihat apa yang sudah saya lampaui yang menakjubkan bagi saya, karena saya bukan seniman yang secara akademis mengenyam di bidang itu, tapi berkat support Pak Teja, spirit Pak Teja itu membuat saya percaya diri untuk melakukan itu. Nah, mungkin waktunya sudah cukup, Bu, kira-kira? Iya, sudah menggambarkan Pak LK. Ini benar deh, ini kayaknya habis COVID ini kita harus ketemu, kumpul, benar-benar yang kita diskusi lebih dalam lagi ya. Karena begitu banyak yang sebenarnya ingin dikulik, tapi karena keterbatasan waktu kita sedikit tapi rata. Nggak apa-apa ya Pak LK Bing ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dan dalam catatan saya, ini ada seorang dosen, pengamat seni, dan penulis juga, yang tentunya mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Pak Teja Suminar. Di sini ada Pak Juli Jati Prambudi. Halo, selamat sore Pak Juli. Mungkin bisa sharing sedikit ya, karena mohon maaf ini benar-benar keterbatasan waktu, tapi kami benar-benar ingin tahu gitu ya tentang sketsa Teja untuk masa depan para muda seni rupa milenial dan perkembangannya. Karena kita melihat kesenian itu kan selalu ada pergerakan. Nah, ini ke depan, ini gaya-gaya Pak Teja Suminar ini apakah memang masih akan diminati? Apakah akan ada penerusnya? Next-nya bagaimana? Monggo silakan Pak Juli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk orang-orang hebat yang ada di layar saya ini. Ini yang hadir orang hebat semua, karena itu menunjukkan yang kita peringati adalah orang hebat juga, yaitu Pak Teja Suminar. Ini menunjukkan yang saya anggap pribadi yang inklusif, yang terbuka. Ini memperlihatkan dukungan dari teman-teman yang hadir di sini. Saya ketika dihubungi Mbak Suwat itu tanpa pikir panjang langsung yes, karena
kebetulan saya sedang menyiapkan penelitian tentang sejarah sketsa. Dan saya mengumpulkan ratusan sketsa yang sedang saya teliti satu-satu begitu, dan tentu diantaranya di situ ada Teja Suminar, sketsa Teja Suminar. Saya nelitinya sejak awal abad 20 ya, jadi tidak sekarang-sekarang. Jadi sejarah sketsa saya lacak dokumentasinya ke belakang itu. Nah, mudah-mudahan nanti jadi publikasi yang menarik, dan saya sudah banyak menemukan insight-insight dari data-data yang saya lihat. Ya tentu belum lengkap amat ya, tetapi paling tidak ada perkembangan mulai era penerbitan lama di awal abad 20, berdirinya Pujangga Baru, terus ada itu majalah-majalah lama, itu saya skeni satu-satu, itu akhirnya dapat banyak. Nah, oke, saya akan menjelaskan beberapa hal saja karena tadi sebagian sudah ada di teman-teman ya. Kalau ini adalah bedah buku, maka yang dibedah bukunya, bukan membedah Pak Tejanya. Kalau Pak Tejanya saya sudah saya muat di YouTube saya, dan sudah itu tentang Pak Teja. Kalau sekarang tentang buku. Kalau tentang buku, saya ada ada semacam harapan untuk ke depannya ya. Karena ini buku Pak Teja sebagai sebuah kesan dari sejumlah teman yang menulis itu memang baik, akan tetapi karena mungkin tidak dikondisikan, diatur per sudut pandang, sehingga kita sering menemukan hal-hal yang sifatnya overlap, ya, sifatnya overlapping hingga tumpuk, ya. Jadi dari di situ sebenarnya ada kesan yang hampir sama tentang Pak Teja Suminar, tapi juga ada kesan yang berbeda. Itu pun karena bukan persoalan apa, tapi hanya persoalan kalau membuat buku ditulis banyak orang ini perlu diatur perspektifnya masing-masing. Misalkan mengundang 10 orang. Nah, orang-orang masing-masing itu dikasih tema-tema sendiri-sendiri. Pak ini nulis tentang ini, Pak ini tentang ini. Nah, oleh karena itu nanti hal-hal yang sama itu tidak terlalu banyak muncul. Itu kesan saya tentang buku ini. Ya, lepas dari itu sebenarnya buku ini penting, paling tidak sebagai sebuah opini tentang Pak Teja Suminar. Ya, saya sebut opini karena banyak ditulis secara impresif. Ya, jadi buku ini secara impresif, memang tidak terlalu banyak ada catatan kaki, apalagi referensi yang rumit begitu kayak orang penelitian, tapi lebih menjadi kesan-kesan pada sosok besar Teja Suminar ini dari teman-teman yang diundang menulis di situ. Nah, itu bagi saya menguntungkan. Dengan demikian, itu sebagai acuan saya, data saya untuk membaca Teja yang lebih banyak dari kesaksian orang-orang yang menulis di buku itu. Nah, juga perlu dicek tentang data-data yang terkait dengan sejarah, ya. Misalkan nama akademi di Surakarta itu, karena ada yang menulis Akademi Kesenian Surakarta, ada yang menulis Akademi Seni Rupa Surakarta. Nah, itu harus diluruskan sesuai dengan dokumen sejarah. Nah, saya belakangan ini dapat dokumen dari Surakarta, ya, nanti akan saya tunjukkan dokumennya, bahkan ada foto-foto tentang aktivitas di akademi itu, yang sebenarnya tidak hanya seni rupa saja yang ada di akademi di Surakarta itu, yaitu juga teater, ada sastra, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, saya terkesan dari kreativitas Pak T ini, karena tidak banyak seniman yang menekuni dunia sketsa. Mungkin ya, ini asumsi saya, karena di seni rupa modern itu, sketsa, drawing itu dulu dianggap bagian awal dari proses melukis. Karena itu kalau orang membuat sketsa, itu dianggap belum menjadi lukisan. Itu karena dampak dari paham seni rupa modern yang memang cirinya itu selalu membuat klasifikasi
ya membuat kategori-kategori dan itu akhirnya menjadi sebuah sistem pengetahuan. Padahal sekarang kalau kita pahami dengan perspektif hari ini, katakanlah teori-teori seni rupa kontemporer, yang disebut dengan kategori itu sekarang sudah tidak ada dan saling bersilangan. Dengan demikian dampaknya kayak sketsa itu sudah menjadi kesenian yang otonom, seni rupa yang otonom. Ya itu sejajar dengan lukisan, ya karena ini juga di perguruan tinggi masih diajarkan kayak gitu tuh. Jadi yang disebut lukis adalah selalu ada color, padahal tidak seperti itu, ya. Jadi seperti yang terjadi di Pak Teja ini, beliau sangat konsen dan fokus terus konsisten dengan sketsa itu. Sebagaimana seniman-seniman yang lain seperti Pak Lim Keng, lalu Pak IP Ma'ruf, ya dan yang lain-lain, ya itu banyak sekali. Nah, jadi itu impresi saya terhadap Pak Teja. Terus kemudian yang saya lihat Pak Teja itu punya kecenderungan melukis orang yang selalu bergerak. Jarang saya dapati beliau itu melukis orang diam. Karena Pak Teja sendiri memang orang yang tidak suka diam, orang yang terus bergerak. Ya, jadi on the spot painting dia harus masuk ke masyarakat yang dilukis. Ya, dengan demikian dia melukis kenyataan sehari-hari secara saya menyebutnya pendekatan antropologis, yaitu sisi-sisi humanitasnya, ya, yang eksistensi kemanusiaannya itu yang ingin dimunculkan Teja. Saya kira itu Mbak, karena waktunya terbatas. Nanti kalau ketemu di darat sambil ngopi, saya sudah siapkan presentasi pakai PowerPoint sebenarnya. Wah, ya. sip banget, sip banget. Itu luar biasa. Harus. Atau mungkin kita bikin sesi khusus ya lewat boleh, ya. Khusus Pak Juli. Ada hampir 100 slide itu yang saya siapkan tuh, biar ngantuk. Kan. Bisa dilihat di YouTube juga ya Pak Juli ya? Oh ya, nanti mudah. Yang punya jenengan tentang Pak Teja Suminar. Jadi mungkin bisa di searching juga oleh bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini. Tapi paling nggak itu tadi masukannya luar biasa Pak. Itu menjadi catatan bagi kami juga. Terima kasih banyak Pak Juli atas kejeliannya untuk melihat celah-celah yang ada di buku ini. Sekali lagi terima kasih Pak Juli. Terakhir, ini bukannya apa-apa ya. Kita mau ngekat tuh bukannya kedonyan katene maghrib kata orang kayak gitu, bukan. Tapi karena memang kami tuh lokasi dekat masjid. Sebentar lagi tuh bakalan ada pengajian kenceng banget gitu ya. Jadi kita langsung saja, saya mau ke Mbak Lini. Nah ini bukan semata-mata karena beliau adalah putri dari Teja Suminar, bukan karena itu beliau ada di sini untuk menyampaikan materinya ya, tapi lebih kepada proses berkesenian seorang Lini Natalini yang dulu dikenal sebagai pelukis cilik, yang sempat menghilang, sampai akhirnya sekarang ini juga dikenal sebagai perupa 3 dimensi. Ini sesuatu yang apa sih sebenarnya? Memang mencari jati diri sendiri, ingin lepas dari nama Teja Suminar, atau apa yang membuat akhirnya menjadi seorang seni rupa yang seperti ini? Mbak Lini mungkin bisa cerita sebenarnya bagaimana proses berkesenian seorang Lini Natalini Widiasi. Monggo silakan. Ya, terima kasih banyak kesempatan ini. Proses berkesenian saya atau dalam hal ini adalah melukis dan sekarang adalah 3D itu tidak lepas dari Pak Teja Suminar. Walaupun orang melihat bahwa karya-karya saya dengan Pak Teja Suminar sangat jauh berbeda. Bapak Teja on the spot dan melukis realis, melukis sebuah jiwa masyarakat, kemudian menggambarkan realita kehidupan perjuangan rakyat jelata. Saya menggambarkan tentang imajinasi. Hal ini juga tidak luput dari cara pendidikan ayah saya malahan. Ini kan sedikit mengherankan. Kok pendidiknya atau guru dalam tanda kutip ini menggambar atau melukis dengan gaya realisme, dengan gaya sketsa, kok jadinya seperti saya? Seperti itu. Nah, pertanyaan ini memang layak dan cocoknya ditanyakan kepada saya sebagai pelakunya. Jadi, sebagai seorang pendidik, Teja Suminar adalah pendidik yang saya anggap sangat baik. Karena apa? Karena beliau mungkin pada awalnya melihat potensi saya, karena saya adalah orang yang suka mikir mungkin ya,
saya suka merenungkan sesuatu, kemudian entah bagaimana Pak Teja memberi saya musik-musik klasik, dan saya semakin senang, dan saya coret-coret ketika usia 4 tahun. Saya senang sekali, kemudian saya diberi fasilitas melukis, kemudian kami sekeluarga diajak ke Bali untuk melihat upacara ngaben, dan diceritakan filosofinya. Saya sangat tertarik sekali, saya sangat senang sekali, saya berpikir, kemudian saya melukis, kemudian lukisan-lukisan saya memang tidak berbentuk realis, tetapi hasil pemikiran-pemikiran saya yang arahnya lebih pada mikir dari dalam. Hubungannya sangat dekat dengan filosofi, filsafat yang saya baca. Saya mendekatkan diri kepada yang di atas, kemudian objek-objek yang ditunjukkan oleh ayah saya, yaitu upacara di pura di Bali, atau di kelenteng, ataupun kemudian kita sendiri juga orang-orang Katolik yang sangat rajin ke gereja dan lain sebagainya. Semua itu terserap kepada diri saya dan tumus ke dalam lukisan-lukisan saya, sehingga saya banyak menggambarkan tentang Roh Kudus dan lain sebagainya, tentang nah, di sini saya ingin menerangkan bahwa perbedaan dari seni lukis atau pandangan saya menggambarkan tentang rasa yang ada. Sementara Papi menggambarkan rasa yang ada melalui objek-objek yang diwakili atau yang dilihat oleh beliau secara on the spot. Ini sangat beda sekali. Papi bukan orang pelukis studio, tapi Papi adalah orang lapangan yang menyerap dan menangkap, merasakan sendiri panasnya, kemudian soro itu apa bahasa Indonesianya? Suffer gitu ya. Penderitaan dari orang-orang yang mengayuh becak, menarik gerobak, kemudian keluarga nelayan harus melukis, menyentuh rasa secara langsung. Sementara kalau saya, rasa-rasa itu yang saya melukiskan berdasarkan subjektivitas saya, menurut saya, seperti itu. Oleh karena itu, ketika kami berbarengan, ayah saya melukiskan hal tersebut, saya melukiskan setelah pulang dari perjalanan itu, apa yang saya rasakan di rumah, seperti itu. Jadi, ayah saya adalah seorang pendidik yang memberi rangsangan agar saya tumbuh sendiri menurut alam pikiran saya. Dengan memberi rangsangan-rangsangan seperti itu. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak langsung. Misalnya menggambar burung itu ini begini, tapi tidak. Kamu harus gambar sendiri burungmu itu bagaimana. Atau menurut kamu anatomimu itu terserah kamu. Menurut kamu anatomimu itu bagaimana? Anatomi itu bagaimana? Seperti itu. Jadi begitu. Diskusi saya dengan bapak saya semacam itu, justru untuk menambah wawasan saya dalam segi lukis. Jadi dalam berkesenian pun Papi itu demokratis gitu ya. Terus kamu mau menggambar seperti apa, temukan jati dirimu dalam berkesenian, dan akhirnya Lini ya sekarang jadi seniman 3D yang karyanya ada di mana-mana gitu juga. Dan Papi sendiri juga akhirnya bilang gini ketika saya men-3D itu, membuat karya-karya besar dan sebagainya. Kok iso kayak gini ya Lin ya? Ya terus aku sambil bercanda dengan Papi, iya kok iso ya Pi ya gitu aja sama Papi. Jadi saya sama Papi itu ya begitu itulah. Kadang-kadang Papi mengatakan iki api deloken gitu. Ayo aja, kudu merono, iki api. Ketika saya melihat, wah cocok banget itu. Dan itu tumus dalam lukisan-lukisan saya, bukan untuk mencontoh objek langsungnya, tapi kesan itu saya bawa dan menjadi karya-karya. Seperti ini, contohnya ini sudah saya siapkan. Ini adalah karya saya ketika saya masih kecil. Nah, ketika saya melihat bahwa ada bapak, yaitu Papi, ada ibu, ada kakak saya, dan saya sendiri, saya menggambarkan ini adalah rasa saya di dalam sebuah ikatan keluarga dengan orang tua dan anak. Nah, itu style saya seperti itu. Itu style saya.
sebuah rangsangan yang membuat buah pikiran saya untuk saya lukis. Oke. Dan itu banyak diberi support dari ayah saya. Jadi seorang Teja Suminar itu juga memberikan jalan kepada Mbak Lini sebagai putrinya, sebagai seniman juga untuk menemukan jati dirinya. Iya. Mempengaruhi. Jadi oke, kita jalan bareng, aku gambar, kamu gambar, tapi terserah. Aku mau gambar di sini, kamu mau gambar di rumah, terserah gitu ya. Mau seperti apa. Oke, Mbak Lini terima kasih banyak ya. Dan juga sekali lagi kami merasa ini kayaknya kurang banget. Gimana? Sepakat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya bahwa ini masih berada di permukaan. Karena di sore hari ini juga masih ada begitu banyak, ada Pak Wari. Saya sebenarnya kepengen nanya banyak Pak Wari, terus juga ada Pak Nirwan Dewanto, Pak Darwis Triadi juga. Saya juga pengen tahu keterlibatannya juga lebih banyak seperti apa, Bapak Henry Nur Cahyo. Ini juga kuratornya Pak Agus Kucing juga. Saya juga penasaran ya. Ada Pak Hardi Danu Wijoyo dan juga Pak Bambang Buyono, Pak FX Mulyadi yang juga ada di sini. Juga di dalam buku ini juga ada Profesor John Silas. Ini ada Bu Ina Silas. Belum saya sapa, halo selamat sore. Dan juga di sini ada Mbak Hetty Palestina Yunani. Ini juga salah satu yang di mana ada Mbah D, di situ selalu ada seorang Hetty Palestina Yunani gitu. Banyak sekali yang kepingin dikorek ya Bu Suandayani ya, sepakat ya. Mungkin bisa dibuka sedikit suaranya Bu Suandayani. Kita nutup bareng Bu ya. Gimana Bu? Mudah-mudahan nanti ada lagi. Nanti akan ada lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Oke, semoga habis Lebaran sekalian halal bihalal. Terima kasih. Ya gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, habis Lebaran kita mau halal bihalal online lagi? Sepakat mau? Pak Pustanto udah gini, berarti oke ya. Ini saya masih ingin tahu lebih banyak cerita-cerita, tidak sekadar bagaimana kita menceritakan seorang. Kenapa Bu De? To be continued. To be continued, iya. Jadi tidak semata-mata kita akan bernostalgia tentang seorang Teja Suminar, tapi kita juga akan membawa, kita akan berkesenian seperti apa di mendatangnya ya. Kita nggak semata-mata bicara masa lalu dan sekarang, juga di masa depan. Sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Terima kasih kepada Galeri Nasional Indonesia yang sudah menerbitkan buku ini. Terima kasih kepada Jamu Ibu, Pak Stefan Wala, yang juga sudah support kami. Mbak Rani Anggra ini, nggak sabar kita akan bertemu bersama-sama, ngevent bareng lagi ya Mbak Rani ya. Semua yang ada di sini, salam semua buat semua. Salam untuk semua. Oke, baik. Dan juga kepada para penulis yang ada di buku ini dan semua yang terlibat dalam buku ini, terima kasih banyak. Insya Allah, salam semriwing. Terima kasih, Mas. Oke, tulisannya bagus, cakep. Ya, harapan kami adalah setelah Lebaran mungkin kita akan halal bihalal online untuk lebih banyak mengupas tentang pengalaman kita tentang buku ini juga. Ada Mas Leo Gemati juga di sini. Ada fotonya, ada di sini juga ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang di Surabaya ini juga akan mempersiapkan diri untuk berbuka puasa yang di waktu Indonesia Tengah, dan juga Mas Reddy yang sudah live streamingkan kami melalui YouTube. Terima kasih banyak. Akan ada bisa dilihat ulang lagi di channel YouTube TV Kampung ya. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Anda semua. Dan tim yang ada di sini, tuan rumah di sini ada Ibu Suandayani, Pak Komi Hasan. Terima kasih atas tempatnya yang luar biasa. Ada Mas produser Muda Asmara, ada di sebelah saya hadap-hadapan, dan juga visual manager kami Reddy Eko Prasetyo yang ada di Malang, dan Dahana Adi Ipung yang dia masih nge-shoot aja. Tadi ada di Dahana Adi, di layar Dahana Adi, dan kameramen Sol Amrida. Terima kasih. Dan ini merupakan reuni kecil kita di acara di COVID ini. Semoga COVID segera berlalu dan kita dengan acara peluncuran buku perjalanan garis Teja Suminar. Ke saya Didi Cahyamid dulu. Selamat. Waalaikumsalam. Selamat tes.